Oleh karena itu, keluarga Hermawan secara bertahap membuat rencana tanggapan, yaitu berlatih seni bela diri internal ini di tempat yang sangat dingin sebanyak mungkin. Cuaca yang sangat dingin membantu mengontrol gaya internal dengan lebih baik, sehingga mengurangi kemungkinan kecelakaan. Karena itu, keluarga Hermawan pindah ke kota terdingin di Surabaya beberapa dekade yang lalu, dan kemudian berakar di sini. Raya menghabiskan masa kecil dan masa remajanya di sini, dan ibunya, Roma, telah tinggal di sini sejak dia mematahkan lengannya untuk menyelamatkan Zain dan jarang meninggalkan Batu. Namun, dalam periode terakhir, Roma telah berlari keluar hampir separuh waktu. Pada awalnya, ketika Raya ditangkap di Jepang, dia mendengar Zain mengatakan bahwa dia akan menyelamatkan Raya dan pergi ke Jepang untuk melihat Raya secara langsung, sehingga dia dapat yakin untuk menunggunya pulang. Tanpa diduga, berita bahwa Raya Sucipto menghilang dan Tuan Tua Chen Sucipto mengkhianati Raya segera keluar. Sejak itu, Roma menghabiskan sebagian besar waktunya di Jepang untuk mencari keberadaan Raya. Meskipun dia tahu itu adalah jarum di tumpukan jerami, dia masih mencoba yang terbaik untuk mencari waktu yang lama di Tokyo dan sekitarnya, dan kemudian menghabiskan banyak uang untuk menyewa kapal pencari dan penyelamat untuk mencari di perairan Jepang, dan bahkan mencari di daerah pesisir di Indonesia, tapi dia tidak pernah menemukan petunjuk yang relevan. Dia baru saja kembali dari pantai Tenggara kemarin lusa. Kali ini dia berlari melewati beberapa kota pelabuhan utama, dan masih belum mendengar kabar ada orang yang menyelinap ke darat. Dia tahu betul bahwa semakin lama waktu ditunda, semakin kecil kemungkinan Raya Sucipto akan bertahan. Jadi, dia berdiskusi dengan ayahnya Lukas Hermawan dan berencana untuk mengumpulkan lebih banyak dana, dan kemudian mencari daerah pesisir untuk melihat apakah dia dapat menemukan keberadaan Raya Sucipto. Dalam hal ini, Lukas Hermawan, kepala keluarga Hermawap dan ayah Roma, sedikit malu, dan berkata, "Roma, kakak tertuamu telah berbicara denganku hari ini ketika kamu pergi ke pantai Tenggara." Roma buru-buru bertanya, "Ayah, kakak laki-laki tertua akan berbicara denganmu, ada apa?" Luka menghela nafas dan berkata, "Untuk menemukan Raya, keluarga Hermawan kita telah mengirimkan sebagian besar tenaga kerja dan berbagai pengeluaran selama periode 1 atau 2 miliar ini. Masih belum ada kabar yang menunda latihan anak-anak ini. Belum lagi, keluarga Hermawan kami sekarang telah memalingkan wajah mereka dengan keluarga Sucipto dan kehilangan sumber pendapatan. Jika kita terus mencarinya, kesenjangan ekonomi akan semakin membesar." Berbicara tentang ini, Lukas melanjutkan tanpa daya, "Keluarga hanya untuk anak-anak. Bahan obat yang kami persiapkan untuk latihan menelan biaya 3 hingga 5 miliar sebulan. Dengan begitu banyak orang dan begitu banyak mulut untuk makan dan minum, biayanya bahkan lebih tinggi. Meskipun aku juga ingin mencari Raya Sucipto, aku terus mencarinya. Turun, sebagai kepala keluarga, aku tidak bisa menjelaskan kepada orang lain." Roma Hermawan seketika menjadi sedikit menundukkan wajahnya. Dia juga tahu di dalam hatinya bahwa tidak mungkin bagi keluarga Hermawan untuk terus berinvestasi dalam menemukan keberadaan Raya Sucipto. Bagaimanapun, keluarga secara keseluruhan bukanlah keluarga kaya, dan pengeluaran sehari-hari sangat besar. Beberapa waktu lalu, dia menginvestasikan banyak uang untuk menemukan Raya, yang membuatnya merasa sangat bersalah. Meskipun dia merasa kasihan pada putrinya dan ingin menemukannya sesegera mungkin, namun dia tidak bisa menyeret keluarga Hermawan ke dalam masalah ini. Jadi dia berkata kepada Lukas, "Ayah, aku mengerti apa yang kamu katakan, jika tidak, aku akan mencarinya sendiri." Lukas menghela napas, "Jika kamu menemukan dirimu sendiri, itu akan menjadi kenyamanan psikologis yang terbaik. Kamu tahu, menemukannya seperti menemukan jarum di tumpukan jerami. Kami telah mempekerjakan begitu banyak orang dan banyak perahu, dan biaya per hari adalah puluhan miliar.
tapi masih belum bisa menemukan petunjuk apapun. Apa gunanya jika kamu pergi sendiri? Roma langsung terdiam. Lukas ragu-ragu sejenak dan berkata dengan putus asa, "Jika itu benar-benar tidak berhasil, kamu harus pergi ke Zain. Jika Raya dikhianati oleh keluarga Sucipto, bahkan jika dia tidak berpartisipasi secara langsung, dia harus memikul tanggung jawab tertentu. Kami tidak akan berbicara dengan mereka sekarang. Benar atau salah, biarkan mereka mengeluarkan sejumlah dana dan sumber daya untuk menemukan Raya Sucipto." Roma berkata dengan ekspresi yang rumit, "Ayah, aku tidak ingin bertemu Zain Sucipto lagi." Lukas bertanya dengan heran, "Jika kamu meninggalkan masalah ini, lupakan saja dengan keluarga Sucipto?" Roma tersenyum pahit dan berkata, "Zain Sucipto hanyalah boneka bahwa lelaki tua dari keluarga Sucipto, dia akan datang dan pergi. Itu tidak bisa menyelesaikan masalah apapun dengannya, dan gaya lelaki tua Sucipto itu dingin dan kejam. Lina Hadid adalah wanita kedua dari keluarga Hadid, dan lelaki tua itu tidak membiarkannya pergi. Jika aku pergi bicara dengan keluarga Sucipto untuk penjelasan, aku takut seluruh keluarga Hermawan akan terlibat." Lukas Hermawan berkata dengan emosi yang tidak berdaya, "Keluarga Sucipto yang tidak tahu malu benar-benar jauh melampaui kesadaranku. Sekarang reputasi Chen Sucipto benar-benar hancur, bahkan nyaris tidak bisa diselamatkan. Aku khawatir dia akan lebih hancur di masa depan, dan dia harus merawat wajahnya sebelumnya. Mungkin benar-benar tidak tahu malu di masa depan." Setelah itu, dia berkata lagi, "Kami telah putus dengan keluarga Sucipto sekarang dan kehilangan sumber pendapatan terbesar. Kami masih harus mencari master baru secepat mungkin. Meskipun keluarga seni bela diri memiliki reputasi yang baik, tetapi aku tidak memiliki kemampuan untuk menghasilkan uang lagi untuk pemasukan. Aku hanya bisa mengandalkan keluarga besar yang mau mengeluarkan uang dan mempekerjakan keluarga Hermawan. Apa pendapatmu tentang ini?" Roma menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ayah, izinkan ku memberitahumu, apa yang aku pikirkan setiap hari adalah jika aku pergi, aku tidak dapat memusatkan energi pada hal-hal lain. Aku berlarian hari-hari ini dan aku bahkan tidak memiliki energi untuk memikirkan apa yang harus dimakan untuk makan. Setiap kali aku merasa lapar dan lelah, itu langsung dalam pandanganku. Cari restoran terdekat dan gunakan waktu tercepat untuk mengisi perutku." Setelah berbicara, dia membungkuk meminta maaf dan berkata, "Ayah, aku tidak dapat membantumu selama ini. Tolong maafkan aku." Lukas Hermawan dan mengangguk, dengan nyaman berkata, "Kamu tidak perlu terlalu menyalahkan diri sendiri. Aku memahami hal semacam ini dengan sangat baik." Ketika sampai pada hal ini, dia tidak bisa tidak menghela nafas, dan berkata, "Hanya saja kamu adalah satu-satunya di keluarga yang melihat masalah secara relatif dalam. Kakakmu melihat latihan seni bela diri dengan anggota tubuh yang berkembang dengan baik dan pikiran yang sederhana, ditambah dengan fakta bahwa dia belum membaca buku apapun, pemahaman tentang masalahnya memang sedikit dangkal baginya." Roma bertanya, "Ayah, apakah kamu punya rencana umum sekarang?" Lukas berkata, "Aku mungkin memikirkannya. Aku masih menempatkan keluarga utama kerjasama dalam lingkup Surabaya. Ada banyak keluarga besar Surabaya. Selain keluarga Sucipto, ada juga keluarga Renza dan keluarga Gu. Dalam kerjasama keluarga, lagi pula, musuh-musuh adalah teman. Aku yakin keluarga Hadid pasti punya rencana seperti itu. Keberadaan Lina Hadid tidak jelas, tidak ada yang tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe.
Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.